Sugihanto Kalyanamita, perkenalkan, saya biasa dipanggil Jordi. Kita ketemu lagi di salah satu pembahasan tentang Abhidhamma Tak Sanggaha. Kali ini saya mau membahas satu subtopik di bagian faktor mental atau cetasika, yaitu tentang asosiasi dan kombinasi antara cita beserta dengan cetasika. Langsung saja, tapi sebelum kita mulai, pertama kita berikan penghormatan dulu kepada guru agung kita ya. Ayo bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Begawan, sang penghancur jari-jari yang mencapai kesucian atas upayanya sendiri. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu pertama kita akan review sedikit terkait cita dan cetasika itu sendiri. Kemudian kita akan bahas teknik menghafalnya, dan kita akan bahas terkait apa itu asosiasi dan kombinasi itu sendiri. Lalu kita akan mulai pembahasan di asosiasi dari cetasika sesekali, kemudian yang tidak pasti, lalu yang akusala, dan diakhiri dengan yang sobana. Lalu kita akan masuk ke bagian kombinasi antara cita dan cetasikanya. Oke, langsung saja kita review. Yang pertama, cita dan cetasika seperti yang kita tahu, yaitu cita adalah satu fenomena yang mengetahui objeknya, sedangkan cetasika merupakan fenomena-fenomena yang masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Contohnya seperti perasaan adalah cetasika yang memiliki karakteristik untuk merasakan gitu ya. Contohnya ya. Di sini cetasika itu ada 52. Jadi cita itu secara fenomena batin ketika kemunculannya cuma satu, tapi cetasika itu bisa barengan banyak sekaligus gitu. Nah, kemudian antara cita dan cetasika dia punya karakteristik, yaitu ini muncul dan lenyapnya bersama, mengambil objek yang sama dan berada di landasan yang sama ya. Citu pada niroda cacita lambana watuka ya. Jadi secara kemunculan dan kelenyapan mereka tidak terpisahkan, kemudian mereka juga pasti mengambil objek yang sama ketika satu kali muncul bareng. Dan juga mereka berada di landasan yang sama. Kalau mata ya di mata, kalau jantung ya di jantung gitu. Oke, dan di sini kita perlu tahu bahwa kesadaran yang jahat, dayang-dayangnya atau cetasikanya adalah yang tidak baik. Nah, sedangkan yang indah, dayang-dayangnya tidak jahat gitu. Kita akan bahas lebih lanjut di sini, yaitu himpunan cetasika. Pertama, kesadaran yang jahat, dayangnya tidak baik. Dalam artian bagaimana? Tidak baik itu dalam artian ini, dia cuma bisa punya dayang berupa akusala cetasika dan hanya samana cetasika yang netral gitu ya. Netral dan yang jahat, tapi nggak bisa yang baik gitu, nggak bisa yang indah. Jadi semua akusala cita, yaitu 12 akusala cita, semua berasosiasi hanya bisa dengan sebatas di 14 cetasika yang tidak baik dan juga 13 cetasika yang netral yang bisa di dua sisi. Nah, sedangkan kesadaran yang indah, dayangnya tidak jahat. Sama seperti itu, asobana cita yang totalnya 59 atau 91, dia cuma bisa berasosiasi dengan sobana cetasika yang totalnya 25 maksimal, atau dan juga hanya samana cetasika 13. Dia tidak pernah berasosiasi dengan yang akusala. Begitu dia. Dan di tengah-tengahnya ada ahetuka cita, dia tidak berasosiasi dengan yang manapun. Dia hanya berasosiasi dengan hanya samana cetasika saja. Oke. Nah, asosiasi atau kombinasi ini kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi di sini asosiasi itu adalah maksudnya antara cita dan cetasika mereka saling berteman gitu ya, berasosiasi.
kombinasi itu adalah kemungkinannya. Tapi sebenarnya antara asosiasi dan kombinasi, mereka itu adalah satu koin yang dua sisi gitu. Kita mau lihat dari sisi asosiasi maupun kombinasi, sebenarnya kita bisa dapat hasil yang sama aja gitu. Kalau kita tahu gambarannya secara luas. Tapi kalau kita tahu dua-duanya, dua-dua sisinya, jadi kita bisa mengetahui mau gimana pun dibalikkan. Ketika ditanyanya itu adalah asosiasi maupun kombinasi, kita bisa jawab dengan mudah gitu. Nah, tapi di sini perbedaannya apa antara asosiasi dan kombinasi? Pertama, asosiasi itu kita ngambil sudut pandangnya dari cetasika, sedangkan kalau kombinasi kita ngambil sudut pandangnya dari cita. Nah, yang asosiasi ini perumpamannya seperti misalnya loh, saya ini cetasika gitu. Saya bolehnya tinggal di rumah mana aja gitu. Nah, contohnya adalah misalnya saya adalah loba cetasika, maka saya punya rumah di 8 kesadaran yang berakar loba atau loba mula cita gitu ya. Saya nggak boleh tinggal di tempat lain. Maksimal saya cuma boleh tinggal di salah satu di antara 8 pilihan ini gitu. Itu yang dari segi asosiasi. Sedangkan kalau kombinasi, saya itu cita, teman-teman saya siapa aja. Contohnya, sebagai hasitu pada cita, kesadaran senyuman para arahat, saya cuma bisa punya 12 teman gitu. Yaitu Sabha Cita Sadarana 7 cetasika universal, dan juga semua pakinaka kecuali canda. Jadi saya punya 7 ditambah 5, yaitu 12 teman. Begitu. Oke, nah sekarang ceritanya gimana cara kita bisa ngafalin semua hubungan-hubungan mereka gitu yang nampaknya sepertinya complicated relationship ya. Cuman kalau saya kasih tips nih, cara menghafal yang saya pakai adalah tidak perlu menghafal, pahami saja. Ya, karena menurut saya, apalagi saya tipikal yang susah menghafal sebenarnya. Saya mudah lupa. Jadi biasanya untuk hal-hal seperti ini saya coba untuk pahami gitu. Saya pahami segala sesuatu pasti ada sebab dong ya. Kenapa yang A cuman bisa berteman sama yang B? Kenapa dia nggak mau sama yang C gitu? Mungkin karena dia sama yang C nggak sefrekuensi atau gimana gitu lah ya. Atau misalnya yang A ini sama yang C, tapi yang C ini toxic gitu. Jadi dia nggak mau deket-deket, dia cuma mau deket sama yang B yang baik-baik aja gitu. Misalnya. Nah, jadi kita pahami gitu. Alasan mereka, kenapa sih mereka mau berteman, kenapa mereka nggak mau berteman. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di video kali ini gitu. Tapi memang kadang ada beberapa relationship yang kalau kita nggak familiar, maka kita akan agak susah untuk pahamnya. Dengan kasus seperti itu ya saya sarani kita hafal. Ya mau gimana lagi ya kan, kalau misalnya untuk memahaminya susah ya kita hafal aja gitu. Tapi memang paling bagus adalah kalau bisa kita pakai dua-duanya gitu. Jadi pahami dan hafal. Ini saya kasih ya benefitnya antara memahami dan menghafal, mungkin semuanya juga udah tahu nih, rahasia umum lah ya. Jadi kalau kita dengan cara pemahaman, maka kita bisa retain ingatan itu untuk jangka waktu yang panjang karena dia berupa cerita gitu. Kita tahu sebab akibatnya gitu kan. Kita tahu rumusnya, sama seperti rumus fisika, sekali kita tahu, maka ya kalau misalnya bendanya berada di ketinggian 80 meter maupun di 100 meter gitu kan, kita tetap bisa menghitung kecepatan ya sampai di dekat tanah gitu ya. Jadi kita nggak usah ngafal, oh kalau 80 meter kecepatannya sekian meter per sekon gitu. Kalau dia di 100 meter sekian, nggak usah. Kita yang penting tahu rumusnya, kapanpun kita tanya kita bisa hitung. Tapi masalahnya adalah perlu menghitung, itu dia gitu. Karena kita cuma tahu rumusnya. Sedangkan kalau kita menghafal, maka kita nggak perlu menghitung lagi gitu. Karena untuk angka-angka yang umumnya muncul ya kita selalu tahu, misalnya ini hipotenusa dari satu segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah 3 dan 4, otomatis kita tahu 5 gitu. Atau yang panjang sisinya 6 cm dan 8 cm misalnya, 10 gitu. Nah, karena kita udah hafal angka-angkanya, maka kita nggak perlu ngitung ulang lagi. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu kan, diakar kuadratkan lagi
baru lo dapat hasilnya 5, nggak usah gitu. Jadi antara pemahaman dan penghafalan itu dua-duanya punya benefit masing-masing. Oleh karena itu saya sarankan dua-duanya. Apalagi kalau yang mau belajar untuk selanjutnya nanti, apalagi yang mau diterapin ke kehidupan sehari-hari, coba untuk dipahami. Tapi untuk ujian kali ini karena videonya berrelate sama ujian Abhidhamma, maka hafal juga sangat membantu karena nanti mempercepat kita pengerjaan soalnya gitu. Oke. Ada dua cara untuk memahami dan menghafal antara asosiasi dan kombinasi. Pertama, kita dari asosiasi duluan. Kita pahami aja asosiasi itu sendiri. Jadi caranya adalah, ini kan antara cita dan cetasika ini banyak gitu kan. Tapi kita kelompokkan mereka ke kelompok-kelompoknya masing-masing. Kemudian kita bisa tahu gitu asosiasi dari kelompok ini sama kelompok ini pasti gitu. Dari sini ke sini nggak pasti misalnya. Dari sini ke sini pasti nggak bisa misalnya. Terus kalau angkanya besar, maka kita hafal sebaliknya. Kita ambil yang paling kecil aja, yang paling gampang untuk kita hitung gitu. Karena nanti kita ngitung ya kan. Jadi daripada ngitung yang panjang-panjang, mending kita kurang-kurangin aja gitu. Gampang. Nah, terus cobalah kita pahami cetasikanya sendiri. Kadang masalahnya adalah kita nggak bisa paham asosiasinya karena kita belum kenal sama cetasikanya. Istilahnya kalau kita punya sahabat dekat gitu ya, kita pasti tahu kecenderungan dia pasti pilih temannya yang kayak gimana. Karena kita tahu dia ini kecenderungannya apa, maka circle-nya pasti mirip-mirip sama dia gitu. Oleh karena itu kalau kita bisa amati cetasikanya, kita bisa kenalan dengan cetasika itu melalui pengamatan sehari-hari ya, itu akan membantu dalam memahami asosiasi ini. Cuman ya memang itu prosesnya panjang, dicoba aja dicicil-cicil kalau saya sarankan ya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memahami yang anyata. Anyata itu apa? Anyata itu simpelnya adalah yang special case. Jadi mereka adalah cetasika yang punya penanganan khusus gitu. Tapi nggak usah takut karena anyata itu cuma ada di akusala dan kusala saja. Yang banyak itu nanti asosiasinya ada di bagian yang netral. Untungnya nggak ada anyata. Jadi kita bakal mulai dari yang netral dulu ya nanti ya. Nah di sini dan juga anyata itu nggak banyak, dia cuma ada 9, kabar baik buat kita. Langsung saja. Cara kedua, kita ada pakai kombinasi. Jadi kalau kita mau belajar dari kombinasi dulu, maka kita kelompokkan cita-citanya. Saya mirip sama yang cara tadi sebenarnya, cuman kita kelompokkan dari cita dulu. Kita kotak-kotakkan ke misalnya dari bumi gitu kan, atau dari tingkatan jananya gitu ya. Nah ini kita lihat nanti ada antara satu kelompok dan kelompok lain, dia punya faktor pembeda apa aja. Ini ya, kelompok-kelompoknya bisa kita ambil dari jana-jananya dulu, kemudian dari yang kusala, dari yang akusala, terus yang terakhir kita bahas yang ahetuka. Karena ahetuka itu agak susah dicari faktor pembedanya, dia tuh hampir semuanya perlu penanganan sendiri, tapi untungnya ahetuka kelompoknya sedikit. Selanjutnya kita pahami aturan mainnya. Jadi kita harus perlu ingat kayak rumus-rumusnya, misalnya ketika terjadi A maka dia tidak mungkin B, atau ketika kadang-kadang A dan B tergantung situasinya. Contohnya ketika seorang itu masuk jana maka tidak mungkin dia ada penahanan diri karena dia tidak ada perilaku yang bisa istilahnya melanggar sila gitu ketika dia masuk jana. Oleh karena itu di kesadaran jana tidak ada penahanan diri. Atau contohnya lagi di kesadaran di duniawi objeknya adalah nibbana, maka tidak mungkin dia mengambil objek berupa makhluk hidup. Oleh karena itu semua yang tanpa batas tidak mungkin, misalnya karuna maupun mudita, karena objeknya adalah keberhasilan atau kemalangan orang lain. Begitu. Jadi dia ada rumus-rumusnya. Oke, tapi kali ini kita akan lebih menitik beratkan ke asosiasi saja. Semoga nanti yang kombinasi juga sempat ya. Oke, kita langsung saja masuk ke yang asosiasi. Kita pahami dulu cara kerja asosiasi itu sendiri. Pertama, asosiasi seperti yang tadi kita udah pelajari bahwa yang netral bisa diambil oleh kesadaran baik maupun kesadaran jahat, yang indah maupun yang jahat. Sedangkan kesadaran jahat
cetasika yang jahat cuman bisa diambil oleh kesadaran yang jahat, sedangkan cetasika yang indah cuman bisa diambil oleh kesadaran yang indah juga. Kemudian asosiasi netral itu banyak, jadi ya karena tersebar di semua ya kan, maka yang kita hafalin nanti adalah yang tidak berasosiasi, lebih gampang. Sisanya kita hafal yang berasosiasi karena dia cuma sedikit dong, cuma di kelompoknya doang, gampang. Mudah-mudahan. Oke. Kita masuk ke yang netral nih. Di sini sabacita sadarana tawa satime apa ya bahasa palingnya lupa ya, itulah ya. Jadi sabacita sadarana itu bisa di semua kesadaran 89 maupun 121. Dia punya tempat tinggal yang sangat luas, dia mau kemana-mana selalu diterima, istilahnya kayak gitulah ya. Sabacita sadarana itu yang 7 ya. Pasawedana sanya cetanaika gata jiwitindriya manasi karo ceti satime cetasika. 7 itu. Kemudian yang tidak berasosiasi dengan pakinaka itu ada, pakinaka itu sendiri ada witaka wicaradi moka wirya piti canda ya. Dan yang tidak berasosiasi nih angka-angkanya di sini. Yang tidak berasosiasi dengan witaka ada 66 dari 121, yang tidak berasosiasi dengan wicara 55 dari 121. Di sini yang tidak berasosiasi dengan adimoka ada 11 dari 89. Nah, kenapa yang di sini 121 sedangkan yang di sini 89? Nih, faktor jana, kalau cetasika itu adalah faktor jana, maka kita pertimbangkan pakai skema 121. Sedangkan kalau dia yang bukan faktor jana, maka kita pakai skema yang 89. Kayak adimoka ini bukan faktor jana kan, faktor jana cuma ada 5 ya. Witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata ya. Kemudian di sini kita akan bahas cara kita bisa dapat angka-angka tersebut. Kita pakai rumus. Tapi ini gampang kok dihafalnya. Nanti teman-teman perlu hafal aja, perlu pahami gimana kenapa A nggak bisa berteman sama B. Di sini kita bahasnya. Pertama, witaka atau penempelan awal dia ada di semua kesadaran selain wipancawinyana dan jana pertama. Di pancawinyana yang 10 kesadaran mata ada 2 yaitu kusala akusala wipaka, kemudian telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani itu masing-masing ada 2 ya. Sepasang. Jadi maka disebut sebagai sepasang kesadaran 5 indera. Dia tidak bisa punya witaka karena kesadaran panca indera ini sangat simpel. Basically dia kurang pergaulan kali ya. Sorry nih. Dia cuma punya 7 teman, yaitu sabacita sadarana itu sendiri. Dia nggak punya teman yang lain. Oleh karena itu, ya pokoknya untuk semua kita bisa ingat bahwa di pancawinyana dia nggak punya teman selain yang 7 itu. Iya, ngenes juga. Terus kesadaran jana, kalau secara jana maka witaka itu adalah faktor jana untuk jana pertama. Oleh karena itu di jana kedua ke atas dia nggak ada lagi, maka kita kurangin saja. Jana 2 ada 11 yaitu 3 yang berupa wacara, kusala, wipaka kirya, kemudian 8 di lokutara ya kan, sotapati maga pala, sakadana maga pala, nagami maga pala, arahata maga pala ya kan. Totalnya 11 itu kesadaran jana kedua. Jana ketiga juga 11, jana keempat juga 11, udah 33. Dan jana kelima ada 23 karena itu ditambah dengan yang arupa ada 12 ya. 11 tambah 12 23. Maka di berapa itu? 56 ya. 56 kesadaran. 56 kesadaran ditambah di pancawinyana 10 maka menjadi 66 kesadaran. Ini angka yang nomor 1 ini. Oke? Cara yang sama untuk penempelan terus-menerus, dia berasosiasi dengan semua kesadaran yang di witaka. Ya, temannya witaka pokoknya adalah teman dia juga gitu. Tapi si wicara ini juga merupakan faktor jana yang kedua. Oleh karena itu kita tambah 11 lagi temannya. Jadi
totalnya yang dia nggak berteman tadi, kalau yang witaka kan ada 66, yang wicara kita kurangi 11 dari 66 itu, maka jadi 55. Yang ketiga adimoka, dia ini adalah keputusan, dia nggak ada di 10 kesadaran itu udah pasti dia nggak ada. Kemudian di wicikica dia nggak ada karena sifatnya yang bertebalikan. Keputusan itu dia tidak ada keraguan-raguan, dia sangat determine gitu ya. Maka dia tidak berteman dengan yang wicikica, kesadaran yang wicikica. Nah ini keputusan ini jadi dia nggak ada di 11 ya, 11 dari 89 tadi karena ini bukan faktor jana. Oke, kemudian energi itu ada di semua selain pancadwara, terus di pancawinyana sampati cana santirana ya, dia nggak ada di situ. Pokoknya yang di rentetan kalau ingat itu faktor proses kognisi, melihat, mendengar gitu ya, mulai dari pancadwara sampai santirana dia nggak ada. Karena apa? Karena kesadaran-kesadaran itu adalah kesadaran-kesadaran yang lemah, dia tidak punya energi yang kuat gitu. Jadi totalnya ada berapa? Pancadwara 1 di pancawinyana 10, total 11, sampati cana ada 2, tambah 2 lagi 13, kemudian santirana ada 3. Maka dia adalah 16 ya. Wirya itu tidak berteman dengan 16. Dan kegembiraan piti dia berteman dengan semua somanasa kecuali yang jana keempat. Jadi semua somanasa cita itu ada 62. Gak termasuk yang suka lah ya, somanasa aja ya. Semua somanasa ada 62 kecuali di jana keempat. Jana keempat itu ada 11, jadi 62 kurang 11 51 temennya. Maka 121 dikurangi 51, kegembiraan ini tidak berteman dengan 70. Oke. Hasrat dia berteman dengan semuanya selain yang ahetuka dan mohamula. Kenapa dia nggak berteman dengan yang mohamula? Karena mohamula itu basically bodoh batinnya, jadi dia nggak punya, dia juga munculnya tanpa perlu hasrat udah bisa muncul, dia muncul secara natural gitu. Awija itu secara natural dia muncul di batin selain arahat. Kemudian kenapa dia nggak ada di ahetuka, ini mungkin di buku belum ada penjelasannya ya, cuman di ahetuka hasrat itu nggak muncul ya. Basically di ahetuka semua kesadarannya juga semua kesadarannya juga munculnya secara hampir kayak otomatis tanpa butuh hasrat juga muncul. Cuman mungkin itu bukan penjelasan yang tepatnya. Oke, yang penting kita perlu tahu aja di sini hafal itu penting karena pemahamannya belum cukup, maka hasrat gak ada di ahetuka dan mohamula. Ahetuka 18, mohamula 2, total 20 ya di sini. Canda berteman dengan 89 dikurang 20 cita. Nah, di sini oke, kita masuk ke ini deh. Nah, di sini teman-teman, mudah-mudahan nampak ya. Oke, ini saya mau tunjukkan yang pakinaka dan sebagainya gimana biar lebih mudah kalau kita belajarnya secara visual. Yang di sebelah kiri ini cita, seperti yang teman-teman bisa tahu ya kan. Cita ada ini skema yang 121 saja saya ambil. Di sini yang pertama 8 ada loba 8, kemudian dosa, kemudian moha, tahu lah ya susunannya ya. Yang ahetuka ada 7 akusala wipaka, 8 kusala wipaka, 3 yang kiriya ahetuka. Kemudian ini sobana dan seterusnya ya. Di sini yang di sebelah kanan ada di sebelah kanan ini adalah cetasika ya kan. Cetasika ini mulai dari yang 7 di atas ini adalah sawacita sadarana, yang tengah-tengah bolong ini sebenarnya dia saya gambarkan dia bolong karena dia ini adalah wedana, perasaan. Wedana itu bisa langsung dilihat dari citanya nih di sini.
Yang warna kuning ini Wedana yang Somanasa, merah itu Domanasa, abu-abu itu adalah UPK. Yang duri-duri ini adalah Kaya Winyana ya. Kaya Winyana yang Wedananya itu Duka yang merah, kuning yang Sukha gitu. Jadi dari melihat lingkaran pinggirnya kita udah bisa tahu Wedananya apa. Kemudian 6 yang di bawahnya ini adalah yang Pakinaka. Nah, kita lihat ya, yang Pakinaka tadi kesadaran yang Witaka, dia penempelan awal tidak ada di semua, dia ada di semua selain di Dwi Pancawinyana dan di atas jana pertama. Maka kita lihat di sini, kalau kita klik yang bagian Witaka ini, by the way di bawah ini ada namanya ya kalau di hover, oke. Kita klik maka di sini semua yang di Pancawinyana yang di sini 10 itu nggak ada. Dan jana kedua dan seterusnya juga nggak ada. Jana kedua ke bawah, ketiga ke bawah, 4 ke bawah, 5 ke bawah ini nggak ada. Jana yang arupa juga semuanya mirip seperti jana kelima sehingga dia nggak ada Witaka juga, oke. Sedangkan yang Wicara nih penambahannya cuma di jana kedua. Dia di atasnya tidak ada beda gitu. Di sini ada Adimoka, dia muncul di semua selain Dwi Pancawinyana dan Wicikica, lihat. Semuanya ada. Kesadaran jana juga ada Adimoka. Kemudian ada Wirya. Wirya itu tidak ada di semua kesadaran Ahituka selain Manodwara dan Hasitopada. Di sini dia nggak ada di 10 Dwi Pancawinyana. Kemudian nggak ada juga di Sampaticana 2, Santirana 3 dan Pancadwara Wajana 1. Oke, sisanya ada. Kemudian Wirya. Kemudian di Piti. Di Piti itu dia semua yang kuning-kuning tadi yang Somanasa dia ada selain yang jana 4. Walaupun kalau kita lihat nih, jana 4 ini sendiri dia kuning ya. Ke bawah ini kuning. Tapi dia nggak ada Piti karena pengecualian, karena di jana keempat Piti sudah tidak muncul lagi sebagai faktor jana. Dan yang terakhir Canda. Canda itu ada di semua selain di Ahituka 18 dan Moha Mula 2 gitu. Jadi di sini kalau kita bisa hafal, kita bisa pahami dia nggak muncul di mana aja, atau kita hafal angka-angkanya, maka kemungkinan besar kita bisa ngitung kembali. Jadi kalau misalnya di Witaka tadi dibilang nggak ada di 10 Pancawinyana dan di kesadaran jana kedua dan seterusnya, maka kita tinggal hitung aja. Oh, berarti di aku salah ada. Aku salah 12. Oke, 12 ditambah Ahituka 18 dikurang 10 tinggal 8. Oke, totalnya berapa? 16. Dan Kamasobana dia ada 24 ya kan. Berapa itu tadi? 24 tambah 16 gitu ya kan. 16 ditambah 24 maka 40. Kemudian tambah 11 kesadaran jana pertama maka 50. Salah ngitung ya. Coba ya kita ulang lagi. Ini semua kesadaran aku salah ada 12, kemudian 12 ya, ditambah 8 yang di Ahituka maka jadi 20. 20 ditambah 24 di sini maka jadi 44. Dan ditambah 11 kesadaran jana pertama maka 55 gitu. Yang berasosiasi, yang tidak berasosiasi tadi 66. Sip. Itu ya cara ngitungnya. Oke, tapi karena angkanya ini rada random, jadi kita ikuti. Saya bagikan sedikit dari yang dipaparkan di Abhidhamma Sanggaha itu sendiri. Acarya Nur sudah berbaik hati memberikan kita rangkuman dari yang yang Pakinaka ini dengan angka-angkanya. Dan saya buat jadi satu nyanyian. Kita nyanyi bareng ya. Sorry ya agak absurd nih nyanyiannya, dan disclaimer dulu saya tidak punya suara yang bagus. Jadi kita nyanyi apa adanya aja ya. Dan mohon maaf kalau misalnya yang nonton ini adalah Samana ataupun Atangga Sila, Atangga Sila Cariya gitu ya. Mohon maaf karena ini perlu nyanyi, tapi kalau Anda tidak berkenan untuk nyanyi di mute aja, lalu di chantingin aja juga nggak apa-apa. Karena aslinya saya chanting, cuman di sini saya buat nyanyian biar lebih asik aja mungkin di hafalnya. Oke, jadi nadanya kayak gini.
Kayak itu loh, WIB, coba cek Tokopedia. Di sini Casati Pancapanyasa Eka Dasa Casolasa Satati Wisati Cewa Pakina Kawi Wajita 6655 11 16 70 20 yang bukan Pakinaka. Casati Pancapanyasa Eka Dasa Casolasa Satati Wisati Cewa Pakina Wiwajita 6655 11 16 70 20 yang bukan Pakinaka. Versi sebaliknya juga ada nih, yang sesekali. Pancapanyasa casati tasatati tisatati eka panyasa cekuna satati sapakinaka 55667873 5169 faktor mental sesekali. Pancapanyasa casati tasatati tisatati eka panyasa cekuna satati sapakinaka 55667873 5169 faktor mental sesekali. Oke, sebenarnya ini syair ke-19 ya kalau dari Abhidhamma Sanggaha itu ada. Te panacitu padayata kamang casati pancapanyasa satati Eka Dasa Casolasa Satati Wisati Cewa Pakinaka Wiwajita Pancapanyasa Casati Pacasati Tasatati Tisatati Eka Panyasa Cekuna Satati Sapakinaka. Ini karena tadi kita belajarnya bukan sesekali, mending hafal yang pertama aja. Kalau saya bilang hafal yang kedua juga bagus supaya kita nggak perlu ngitung lagi ya. Jadi sekali lagi ya. Casati pancapanyasa eka dasa casolasa satati wisati cewa pakinaka wiwajita 6655 11 16 70 20 yang bukan pakinaka. Jadi maksudnya apa? 66 witaka, 55 wicara, adimoka 11, wirya 16, piti 70, 20 itu adalah canda. Jadi yang tidak berasosiasi dengan pakinaka itulah angka-angkanya. Sedangkan yang kedua tadi 556678735169 faktor mental sesekali ini adalah sebaliknya gitu. 55 dari mana? 121 dikurang 66. 66 121 kurang 55. 78 dari mana? 89 dikurangi dengan 11. 73 dari mana? 73 itu dari 89 dikurang 16. Dan 51 itu dari 121 dikurang 70, 69 itu dari 89 dikurangi dengan 20 ya. Oke. Kalau mau pakai hafalan nyanyiin aja. Sip. Kita lanjut ke yang aniyata. Karena kita mau bahas ke yang akusala dan kusala, maka kita pertama belajar yang aniyata dulu, yang perlu special treatment. Di sini agak perlu dipahami dan dihafalin. Pertama kita dari yang akusala terlebih dahulu. Akusala itu ya ada yang pertama yang perlu ditangani lebih spesial adalah mana atau kesombongan. Mana ini dia berada di itu ya loba mula cita yang tidak ada dengan diti. Karena diti dan mana ini tidak bisa muncul bareng gitu. Tapi nanti saya akan kasih penjelasannya lebih lanjut ketika kita udah bahas ke masing-masing grupnya. Sekarang kita ingat aja dulu di sini ada mana, kemudian dari grupnya dosa ini ada isa macaria dan kukuca, iri hati, kikir atau posesif. Posesif ini saya pakai terjemahan dari buku The Workings of Karma karyanya Seidoji, Paul Seidoji. Posesif itu seperti tidak bisa melepaskan apa yang dimiliki, apa yang keberhasilan sendiri, itu yang tidak mau berbagi gitu. Ya kikir juga boleh lah. Dan kukuca itu penyesalan. Dan di sini ada special case yaitu tina dan nida, lamban dan kantuk.
Oke, jadi di sini disebut special case Tinamida ini kenapa? Karena basically ini yang disebut Aniata itu adalah semuanya muncul sendiri-sendiri. Itu ketika dia muncul sendiri-sendiri, tapi dia gak harus muncul. Walaupun kesadarannya dia bisa tinggal di sana, tapi dia gak harus tinggal di sana gitu. Dia gak harus ada gitu. Tapi special case bagi Tinamida, ketika dia ada, maka dia harus bareng, gak boleh terpisah. Lamban dan Kanto ini nggak bisa muncul cuma Tina doang atau Mida doang gitu, nggak boleh. Mereka selalu bareng. Oleh karena itu di treatment sebagai yang spesial. Di sini sebenarnya ada juga di grup Sobana yang spesial itu di ini Kamawacha sama Kamanta dan sama Wacha sama Kamanta dan sama Ajiwa. Ini spesial juga karena apa? Spesialnya tapi nggak di setiap saat. Ketika di sehari-hari dia munculnya juga satu persatu aja kalau muncul. Tapi nggak harus muncul sama. Cuman kalau di kesadaran Lokutara nanti dia munculnya harus bareng gitu. Dan harus muncul, gak boleh gak ada. Dengan demikian dia agak spesial somehow. Cuman kalau Tinamida ini dia selalu always special karena dia munculnya selalu bareng. Oke. Kemudian selain dari itu ada juga Karuna dan Mudita, ini munculnya satu-satu juga sendiri-sendiri nggak bisa barengan. Ini grup dari Sobana. Oke. Penamaannya tadi yang sama Wacha, Kamanta dan Ajiwa ini nanti kita bakal sebut sebagai yang penahanan diri ya. Namanya penahanan diri. Sedangkan kalau Karuna dan Mudita dia disebut sebagai yang tak terbatas atau apamanya. Ya. Langsung saja kita masuk ke asosiasi yang jahat. Asosiasi yang jahat ini pertama cara belajarnya, maka kita perlu kenali dulu kepala sukunya. Di sini ada kepala suku dari asosiasi yang jahat yang kita kenal sebagai LDM, loba, dosa, dan moha. Tapi di sini kita mulai dari moha duluan. Moha 4 ada di semua akusala 12. Loba ada di loba mula, dosa ada di dosa mula. Moha 4 ini dia Moha itu kepala suku bersama dengan 3 dayang-dayangnya, yaitu ada Ahirika, Anotapa, dan Udaca. Moha itu adalah kebodohan, Ahirika itu tak tahu malu, Anotapa tak ada rasa takut ya, takut berbuat jahat. Kemudian di sini ada Udaca, batin yang kebingungan. Empat ini selalu kalau ada batin aku salah, cita yang manapun dari yang 12 itu muncul, pasti 4 ini minimal ada. Gitu. Nanti di loba mula, di loba mula setidaknya ada satu loba. Sedangkan di dosa mula setidaknya ada satu dosa. Walaupun loba dan dosa ini ada dayang-dayangnya lagi. Nah, kita akan bahas per sukunya. Oke, kita masuk ke udah deh, kita lihat di ininya dulu. Ya, kita kembali ke sini. Kita lihat yang disebut sebagai kepala suku itu ada nih, loba, dosa, dan moha. Moha, loba, dan dosa. Sorry. Di sini moha itu ada 4, dia beserta 3 dayangnya, Ahirika, Anotapa, dan Udaca. Semuanya ini muncul di semua akusala. Ini saya sudah klik tapi tidak ada perubahan lagi. Klik lagi. Saya klik lagi. Ya, sama ya. Sedangkan loba dia ada di semua loba. Tidak ada di dosa dan moha. Sedangkan yang dosa dia cuma ada di 2 dosa, tidak ada di yang lain. Oke? Sama nanti di masing-masing sukunya juga, bahwa yang sukunya loba dia nggak mungkin lari ke dosa maupun moha gitu. Kita masuk ke sukunya si loba. Kita kembali dulu ke layar ini. Sip. Di suku loba ada diti dan mana. Diti ini adalah pandangan salah, mana adalah kesombongan. Mereka munculnya nggak pernah bareng. Jadi mereka punya daerah kekuasaan sendiri, yaitu diti menguasai kesadaran loba yang disertai dengan pandangan salah, yaitu diti, gata, sampai yuta. Kan ada 4 yang pertama ya. Enggak, 2 yang pertama dan kemudian di UPK ada 2 juga ya, diti sampai yuta.
Sedangkan yang mana adanya yang di Tiwi Payuta karena mereka nggak bisa muncul bareng. Kenapa nggak bareng? Karena gini, Diti itu adalah ketika dia batin dikuasai oleh loba, tapi di sana juga ada kecenderungan untuk mempertahankan pandangannya yang salah. Jadi objeknya terhadap pandangan terhadap pandangan salah. Sedangkan mana pada saat itu objeknya adalah comparison, perbandingan antara dirinya dengan orang lain gitu. Sehingga ini dua objek yang berbeda. Oleh karena itu, karena mereka ngambil objek yang berbeda, maka mereka nggak pernah munculnya bareng. Gitu penjelasannya. Nah, tapi teman-teman, kita ingat tadi di bagian si Anyata, mana ini termasuk Anyata. Di sini cara kerjanya gimana? Anyata di sini adalah si mana, walaupun dia menguasai Diti Wipayuta, tapi gak semua Diti Wipayuta ada mana gitu. Tidak setiap kali Diti Wipayuta kan ada 4 ya, di 2 yang Somanasa, 2 yang UPK. Tapi ketika kemunculan Diti Wipayuta, tidak harus ada mana, teman-teman. Gitu. Kita lihat deh di sini. Oke. Ya, ini adalah loba. Loba itu di semua loba ada. Diti dia cuma ada nih di 2 yang pertama dan 2 yang kelompok UPK. Oke. Sedangkan yang mana dia ada di sebaliknya gitu. Tapi kesadaran kita sebut saja loba 3, 4, 7, dan 8 tidak harus ada mana. Dia bisa hanya dengan loba sendiri. Tapi kalau yang ini 1, 2, dan 5, 6 dia harus ada diti gitu ya. Ketika muncul dia pasti disertai diti. Sedangkan kalau yang mana dia tidak harus ada mana. Penjelasannya gini, ada kadang ketika batin ini dia tidak memegang pandangan salah. Istilahnya dia tahu itu salah tapi dia tetap lakuin. Cuman pada saat itu dia nggak membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya kita sebutlah Sotapana kan udah nggak ada diti nih. Seorang Sotapana ketika dia menikmati makanan dengan lezat gitu ya, dengan dengan loba, maka pada saat itu yang muncul adalah loba wipayuta, loba dengan diti wipayuta, tapi tidak disertai mana karena dia tidak membandingkan dirinya dengan makanan gitu dong. Dia cuman karena menikmati makanan tersebut gitu. Oke. Nah, karena itu kita paham ya sekarang ya cara kerja Anyata itu gimana. Sebentar. Ya. Sip. Oke, kita lanjut ke sini. Rumus suku dosa. Dosa itu muncul cuman di dosa mula 2. Tapi di sini dia ada 3 dayang. 3 dayangnya ini yaitu Isa, Macarya, dan Kukuca. Dia cara kerjanya semuanya adalah Anyata gitu. Dia nggak harus ada. Jadi bisa kesadaran dosa itu cuma dosa sendiri. Tapi ketika dia ada pun Isa, Macarya, dan Kukuca ini nggak pernah muncul bareng. Kenapa? Isa itu adalah jealous, iri hati. Dia iri terhadap kepemilikan orang lain atau keberhasilan orang lain. Sedangkan Macarya ini adalah posesif atau kikir. Dia tidak mau berbagi keberhasilannya. Jadi di sini objeknya mereka beda gitu. Objeknya si Isa adalah keberhasilan milik orang lain, keberhasilan eksternal. Sedangkan Macarya adalah keberhasilan internal gitu, secara dirinya sendiri gitu. Karena objeknya berbeda, satu eksternal, satu internal, maka mereka nggak pernah bisa munculnya bareng gitu. Kukuca juga demikian, dia punya objek yang berbeda. Kukuca ini adalah penyesalan terhadap perbuatan baik di masa lampau yang nggak sempat dilakukan atau perbuatan jahat yang pernah dilakukan di masa lampau gitu. Jadi objek dari Kukuca adalah perbuatan baik maupun perbuatan buruk di masa lampau, bukan keberhasilan orang lain secara eksternal maupun internal gitu. Oleh karena itu, karena ketiga ini objeknya semua berbeda. Makanya mereka nggak bisa muncul bareng. Tapi ada juga ketika dosa itu muncul tanpa disertai salah satunya. Yaitu misalnya seperti ketika seorang ibu khawatir anaknya belum pulang walaupun sudah malam gitu ya. Kekhawatiran itu adalah dosa, tapi bukan karena ada Isa, Macarya maupun Kukuca gitu.
Dan juga ketika hanya marah gitu atau ketika ketakutan misalnya ya, itu adalah dosa sendiri, tidak ada Isa, Macarya dan Kukuca. Oke, kita lihat lagi ke ini. Di sini dosa itu cuma bisa di dosa, dan ya Isa, Macarya, Kukuca juga semuanya sama. Dia cuma bisa di dosa. Tapi dari sini nggak kelihatan kita masuk ke yang dosanya. Ya, ini dia. Kira-kira gambarannya. Dosa itu di sini ada 3 titik-titik yang kecil ya. Yang kecil ini adalah Anyata, yaitu Isa, Macarya, dan Kukuca. Artinya secara kesadaran dosa itu sendiri, walaupun dia cuma yang lingkaran besar semua, itu udah komplit. Tanpa harus yang 3 ini. Tapi ketika muncul yang 3 ini harus muncul salah satunya aja, nggak boleh barengan. Di sini 3 ini adalah Anyata itu tadi. Oke. Sama halnya tadi yang di ini ketika kita lihat yang di Tigata Sampayutta, dia semuanya lingkaran besar, artinya harus muncul. Ketika ada kesadaran yang di Tigata Sampayutta, maka di sini ada Diti itu harus muncul juga. Tapi di Tigata yang Wipayutta, di sini si mana itu sendiri adalah Anyata gitu. Dia nggak harus muncul. Oke. Oke, kita masuk lagi ke slide. Nah, masuklah kita ke si paling couple Tinamida yang paling bucin nih. Dia kemana-mana selalu bareng gitu. Kalau nggak bareng, mending nggak usah pergi gitu. Mohon maaf ya, ini saya pakai istilah-istilah yang lucu-lucuan aja. Jadi si Tinamida ini si bucin total abis karena dia ketika muncul barengan, tapi ketika gak muncul sama-sama gak ada, gak boleh salah satu doang. Di sini si Tinamida cuma bisa muncul di semua kesadaran yang dengan dorongan. Dengan dorongan itu maksudnya apa? Kalau dia muncul, dia cuma bisa muncul di kesadaran yang dengan dorongan. Dengan dorongan itu ini Tina dan Mida ya. Nah, ini yang dengan dorongan. Yang semua yang sasangkarika ya. Jadi ada 4 di loba dan ada 1 di dosa. Ini semua yang sasangkarika. Nah, Tina dan Mida ya. Tapi teman-teman sama seperti yang tadi, Tinamida ini adalah Anyata. Ketika dia ada, maka dia muncul bareng. Tapi nggak harus ada gitu. Tidak semua yang sasangkarika butuh Tinamida untuk kemunculannya. Di sini bisa dilihat ya. Oke. Kemudian sebaliknya dari si paling bucin, maka kita menemui adalah si paling jomblo, yaitu Wicikica. Wicikica ini si paling ngenes karena dia bukan cuman jomblo, dia juga gak punya temen. Mau lihat nggak si Wicikica ini gimana? Ini dia Wicikica. Wicikica dia adanya di sini tuh. Hilang semua. Tuh lihat. Tuh. Literally benar-benar semua kesadaran itu gak ada yang mau temenan sama Wicikica selain si ini. Satu ini. Dan tebak, satu ini apa? Wicikica Sampayutta Citta. Ya, literally cuman dia satu-satunya yang mau jadi temannya si Wicikica. Jadi untuk gampang kita ingat, maka si Wicikica ini adalah si paling jomblo. Sip. Dengan demikian semua asosiasi jahat selesai. Kita masuk ke asosiasi yang baik. Asosiasi yang baik ini ada pertama 19 yang sudah pasti indah. 19 yang sudah pasti indah ini yang tadi ya, Sobana Kama Sobana ke atas 59 atau 91 tergantung skemanya. 19 itu apa? 19 itu ada dari Sati, kemudian ada Hiri Otapa, kemudian ada Aloba Adosa, ada yang kaya lahuta cita lahuta, kaya muduta cita muduta, kaya pagunyata cita pagunyata, kaya kamanyata dan seterusnya ya. 19
sudah pasti ada di semua yang indah. Kemudian panya ada di semua yang disertai dengan pengetahuan atau nyana sampayuta, plus semua jana juga pasti ada panya. Oke. Jadi ini totalnya berapa? 35 tambah 12 adalah 47 yang berasosiasi dengan si panya ini dan wajib muncul. Kemudian yang tak terbatas ada karuna dan mudita, belas kasih dan simpati. Si karuna dan mudita ini sendiri tadi adalah aniyata, sehingga dia tidak harus ada. Tapi kalaupun dia ada, cuma bisa salah satu itu. Nah, dia adanya bisa di mana aja, yaitu di jana 1 sampai jana keempat. Totalnya ada 12 kesadaran ini, jana 1 sampai jana keempat yang rupa wacara ya. Dan Mahakusala 8 dan Mahakirya 8 juga bisa ada karuna, tapi nggak wajib ada karuna. Sama yang jana juga nggak wajib ada karuna mudita. Di Mahakusala, Mahakirya, Mahawipaka nggak termasuk ya. Oke. Lanjut ke ya, kita lihat dulu deh. So far. Kita lihat dulu so far. Kita kembali lagi ke sini. Nah, yang disebut sebagai 19 itu ini. 7 yang di atas, kemudian sampai 6 yang ini, baris ketiga. Ini lihat ya, dari sati, sada, sati, hiriyo, tapa, loba, dosa, tatra, maja, tata, dan kaya pasadi cita pasadi, kaya lahuta cita pak lahuta, kaya muduta cita muduta, kaya kamanyata cita kamanyata, pagunyata, uju kata. Di sini semua yang sobana, mau yang manapun semua sobana ada. Di sini aloba dan adosa ini adalah akar. Ya, dia bisa dilihat dia muncul di semua yang sobana. Oke, sama sebenarnya 19 ini. Kemudian tadi ada di ini ya, panya cuman ada di semua yang nyana sampayuta. Ini kan tadi ada yang biru itu nyana sampayuta, yang hijau itu nyana wipayuta ya. Nah, atau biru itu dia warnanya biru karena dia punya akar panya atau amoha ini. Jadi semua yang baik dan yang nyana sampayuta ada panya, tapi yang akusala maupun ahituka tidak ada panya. Kemudian karuna mudita ini dia cuma bisa muncul di sini. Tidak ada di lokutara, tidak ada di arupa, dia cuma di rupa 1 sampai 4. Dan di kamasobana yaitu kusala dan kiriya saja, tidak ada wipaka. Sama seperti itu, mudita juga gitu ya. Tapi di sini ambil yang simpel aja deh. Di sini karuna dan mudita itu adalah aniyata, artinya dia nggak harus ada gitu. Tidak semua kesadaran yang mahakusala maupun mahakirya disertai dengan karuna. Kenapa? Nah ini karena karuna dan mudita ini tergantung objeknya. Mereka objeknya adalah makhluk lain, tapi karuna ini adalah objeknya adalah kemalangan atau penderitaan dari makhluk lain, sedangkan mudita adalah keberhasilan dari makhluk lain gitu. Jadi oleh karena itu mereka nggak bisa muncul bareng karena objeknya berbeda, satu kemalangan, satu keberhasilan, walaupun sama-sama eksternal. Oke. Sebenarnya ke internal juga bisa nantinya, cuman nggak bisa sampai jana ya, secara di Wisudimaganya. Di sini kita lihat lagi secara kesadaran, dia cuma bisa di kesadaran jana 1 sampai 4. Kenapa? Karena dia disertai dengan somanasa di sini. Keberhasilan maupun kemalangan kok somanasa ini enggak. Jadi gini, karuna itu adalah belas kasih. Karena dia batin yang baik, batin yang mengharapkan bahwa makhluk lain tidak ada penderitaan, maka itu disertai dengan kesenangan, somanasa ya. Karena jana kelima ini semua adalah UPK, nih ke bawah ini UPK, maka dia tidak ada karuna. Sedangkan kenapa di lokutara dia nggak ada karuna ataupun mudita? Karena lokutara ini objeknya sudah pasti satu, nibbana. Jadi dia nggak mungkin pakai objek keberhasilan orang lain atau kemalangan orang lain.
maka dia tidak ada. Sama seperti itu yang arupa juga objeknya sudah pasti gitu, kesadaran maupun objek arupa mahagata spesial ya, nanti kalau dipelajari di bagian objek. Yang bisa karuna jana itu cuma jana 1 sampai jana 4 saja. Secara abhidhamma, secara sutanta dia sampai jana ketiga. Gitu. Karena semua pasti disertai somanasa. Tapi kalau disertai somanasa di yang ini sobana juga, ini kan UPK nih. Kenapa gitu? Kenapa UPK di sobana boleh tapi jana nggak boleh gitu? Karena gini, kadang di sobana itu dia UPK ini kalau secara penjelasannya karena dia sudah terlalu biasa gitu. Dia mengembangkan belas kasih dan simpati itu ya. Ini penjelasannya ya. Di Wibawinitika kadang memberi ilustrasi bahwa seorang yang sudah hafal dengan kitab, kadang mereka ketika chanting kembali maka disertai perasaan netral. Sama seperti itu, kadang ketika seorang sudah terbiasa dengan karunia dan mudita, maka ketika dia muncul, ketika melihat keberhasilan atau kemalangan orang lain, maka dia disertai dengan perasaan netral. Nah, kadang juga ini bahkan yang nyana wipayuta bisa ya. Kenapa gitu? Karena keakraban, maka perenungannya sudah tidak disertai dengan pengetahuan juga nggak masalah gitu. Iya. Yeah. Tapi kalau untuk yang kesadaran jana harus selalu disertai dengan somanasa gitu. Oke, karuna dan mudita selesai. Kita balik lagi ke slide, yaitu next adalah penahanan diri. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ini dia ada dua kasus teman-teman. Kalau dia muncul di lokutara 8, maka dia lokutara 8 ini sama lah ya, 40 sama 8 lah ya. Cuman di sini kita pakai skema 89 aja. Di sini di lokutara 8 dia selalu barengan bertiga. Ya, dan wajib muncul. Ini special case. Karena apa? Karena 3 ini teman-teman adalah jalan mulia berunsur 8. Ya kan? Jadi yang disebut sebagai kesadaran lokutara adalah ketika kemunculan dari 8 faktor magangga namanya. Maga angga. 8 faktor jalan. Atau sebenarnya kalau nanti disertai dengan jana, maka bisa juga ada 7 faktor magangga yang muncul. Karena witaka nggak ada nih, penjelasan nanti lah ya. Tapi karena dia ada termasuk di dalam 8 faktor jalan, maka di lokutara selalu muncul 3 ini secara barengan. Dan bukan hanya jalan, karena wipakanya atau phala itu dia juga mirip dengan jalannya, maka dia seperti cerminan dari jalan itu sendiri, maka juga disertai 8 faktor ini. Yaitu 3 diantaranya adalah sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Oke, tapi teman-teman kalau kasusnya ada di mahakusala, maka dia nggak wajib ada. Kalaupun ada, cuma bisa salah satu saja gitu. Tidak wajib ada, contohnya apa? Kita bisa mahakusala, ini luas sekali. Kita ngelakuin perbuatan baik apapun. Contohnya ketika kita berdana itu disertai dengan ditandai dengan kemunculan salah satu dari mahakusala 8 ini. Kalau kita yang masih belum arahat gitu ya. Kalau arahat maka wikiria. Di sini di mahakusala dia tidak bisa muncul barengan dan tidak wajib muncul, karena ketika berdana kita tidak ada penahanan diri gitu. Kita ada penahanan diri kalau kita mendekati salah satu pelanggaran sila, baru kita bisa Pancasila ya, salah satu pelanggaran dari Pancasila, baru kita bisa ada penahanan diri. Contohnya ketika kita lagi asik ngobrol sama teman-teman, gosip lah ya ceritanya ya, lo si A itu gini-gini loh. Nah ketika kita menjelek-jelekkan si A misalnya, di situ masih apa, pisunawaca, omongan yang memecah belah, tapi belum tentu itu adalah bohong. Konteksnya, ya
nggak usah sampai ke situ. Jadi pisunawaca ya, pisunawaca itu adalah ucapan yang memecah belah, itu tidak termasuk dalam samawaca. Tapi tadinya ketika kita ngobrol sama teman-teman udah gosipin tentang si A misalnya kan, si A itu loh, terus langsung kita keinget, kalau aku ngomong ini nanti jadi pisunawaca nggak ya? Nanti jadi ucapan memecah belah. Nanti gara-gara omonganku dia jadi benci sama si A. Atau gara-gara aku ngomong gini, tujuannya itu sebenarnya untuk memenangkan hatinya si B gitu. Jadi saya membawa kejelekan si A supaya si B suka sama saya gitu. Wah, tapi ini adalah faktor pelanggaran dari pisunawaca. Maka ketika dia terpikir itu, maka batin yang muncul itu adalah batin yang si maha kusala ini disertai dengan sama waca. Tapi pada saat itu tidak ada sama kamanta maupun sama jiwa karena penahanannya adalah penahanan dari mulut. Dengan sama kamanta ketika kita digigit nyamuk gitu. Kita udah digigit nyamuk dan kita tahu di sana ada nyamuk. Aduh, kalau membunuh nanti saya melanggar sila. Nggak jadi deh gitu. Nah, itu juga ada maha kusala di sana. Sama ajiwa ketika kita menahan diri dari mata pencarian yang tidak benar, contohnya jualan senjata atau apa gitu ya. Mahakirya nggak bisa muncul sama kamanta sama ajiwa dan seterusnya karena apa? Di batin arahat tidak mungkin ada pelanggaran lagi yang secara sila kecil ini. Oleh karena itu mereka tidak butuh penahanan diri lagi gitu. Nah, kita lihat di ininya tadi ya, sama kamanta sama waca sama ajiwa di sini cuman bisa muncul di 8 mahakusala dan semua lokutara ya, sama kamanta dan sama ajiwa. Oke. Sip. Udah paham ya kenapa nggak ada di akusala karena dia sobana, kenapa nggak ada di ahetuka karena dia sobana, kenapa nggak ada di wipaka dan kirya karena dia tidak bisa jadi faktor kelahiran kembali, nggak bisa, tadaramana juga nggak bisa ya, itu nantilah ya. Di jana tidak bisa karena ketika masuk jana tidak ada penahanan diri, dia tidak melakukan apapun basically secara jana dia tidak ada perilaku dari 3 pintu dari 2 pintu perbuatan dan ucapan, oleh karena itu maka tidak ada penahanan diri. Oke. Demikianlah dipahami. Oke, masuk ke kombinasi. Di sini kombinasi itu adalah dari sudut pandang cita sekali lagi. Nah, kita kelompokin dulu berdasarkan yang pertama secara jana-jananya. Kita lihat semua yang jana 1 ini mulai dari ini ya, mulai dari rupa wacara yang ini belum kelihatan. Semua yang jana 1 mulai dari yang ya, dari yang sini rupa wacara jana pertama kusala sampai ke bawah. Kalau kita lihat ya ini. Nah, ini adalah yang jana pertama. Kemudian jana kedua, kemudian jana ketiga gitu ya, dan seterusnya. Kita bedakan secara jana karena di sini secara faktor jananya beda. Oleh karena itu kita bisa kelompokin. Perlu diingat ya, gampang sih diingatnya kan, faktor jana pertama itu yang gak ada di jana di atasnya adalah witaka, dan jana kedua yang gak ada di atasnya adalah wicara, dan piti adalah jana ketiga dan gak ada di atasnya gitu. Jadi kita bedakan dari faktor-faktor jana. Demikianlah yang disebut sebagai kesadaran jana dibedakan atas faktor jananya. Ya. Kemudian kesadaran lokutara dan mahagata dibedakan atas penahanan diri dan tanpa batas. Jadi kita lihat di sini kesadaran jana itu yang di sini ya. Dia masih bisa ada karuna mudita. Lokutara nggak bisa. Walaupun jana kelima juga nggak bisa ya. Dan juga tapi malah sebaliknya di kesadaran jana dia tidak ada penahanan diri, gak ada sama kamanta jiwa maupun waca ya, cuman ada di lokutara. Itu kita bedakan secara mahagata dan lokutaranya begitu. Selain itu juga perlu dipahami yang lain-lain seperti
em, bagian ya cuman itu sih, cuman dari penahanan diri dan ya dari penahanan diri dan tanpa batas doang. Next kita bahas yaitu yang kusala dibedakan atas jati, nyana, dan piti. Dipahami berdasarkan aniyata juga. Oh iya, ya gini. Jadi tadi kalau kita lihat karuna dan mudita dia ada di arupa. Arupa ini dia bisa punya karuna dan mudita, tapi nggak harus ada aniyatanya dipertimbangkannya. Sedangkan di kesadaran lokutara semua apa-apanya ini masuk sebagai yang bukan aniyata. Dia ini nih, 3 yang hijau ini dia semuanya masuk. Ya. Gitu. Ya, dan juga tadi yang kesadaran kusala dibedakan atas jati, nyana, dan piti. Kesadaran kusala itu yang ini ya, mulai dari sini. Bukan kusala sih, ini sobana ya, lebih tepatnya. Ya sobana ya. Dari sini kita lihat yang nyana sampai yuta asangkarika cita ini, yang somanasa itu adalah yang paling banyak kemungkinannya. Dia bisa apamanya dan bisa penahanan diri juga, tapi juga gak harus ada. Jadi kombinasi yang ini nantinya paling banyak gitu. Ini dibedakan berdasarkan jati itu maksudnya nih. Jati itu adalah ini yang warna kuning garis putus-putusnya. Ini adalah kusala jati. Yang abu-abu ini adalah yang wipaka, sedangkan yang biru muda ini adalah yang kiriya. Dilihat ya, yang lokutara juga ada nih. Semua yang kusala yaitu maga dia warna orange, sedangkan yang warna abu ini adalah wipaka. Oke, pala ya. Secara jati dia beda, kenapa? Karena ini tadi apamanya cuman bisa di sini jatinya kusala, sedangkan apamanya cuman bisa di kusala dan kiriya, sedangkan yang penahanan diri cuman bisa di kusala gitu ya. Jadi di situ juga pembedanya. Secara ya, kemudian secara nyana itu dilihat dari ada tidaknya si panya ini. Semua yang nyana sampai yuta ada panya, nyana wipayuta tidak ada panya. Oke. Kemudian dibedakan berdasarkan piti. Piti itu adalah semua yang somanasa kecuali jana keempat ini ada piti. Sedangkan yang UPK sahagata dia tidak ada piti. Simpel banget ya, gitu doang. Tapi kalau kita lihat dari segi si kesadarannya sendiri, kombinasinya, yang disebut kombinasi itu ini teman-teman. Lihat ya, yang somanasa sagatanya sabawita sangkarika cita ini banyak sekali cetasikanya, bisa dilihat ini di bawah 25, di atas ada 13 ya kan. Tapi nggak semuanya munculnya bareng. Dia ini yang disebut kombinasi ini adalah, lihat yang apamanya dia bisa muncul cuma satu doang di antara 5 ini, dia cuma bisa muncul salah satu doang pada satu waktu. Jadi yang udah pasti di sini adalah 20 ditambah 13 itu 33. Maksimalnya 34 karena dia bisa muncul salah satu dari sama waca, sama kamanta, sama jiwa, karuna maupun mudita. Maksimalnya adalah 34 yang di si nyana sampai yuta asangkarika ini. Minimalnya adalah 33. Ya, 33 itu dari mana? 19 yang sobana ditambah 1 yang panya ditambah 13 yang di atas ini. Oke. Sedangkan yang sasangkarika juga sama ya. Yang nyana wipayuta di sini tidak ada panya, maka dia maksimal cuma bisa berapa? 33, minimal 32 gitu. Karena nih minimal itu adalah 19 ditambah 13. Itu adalah 32. Maksimalnya dari mana? Ketika salah satu dari yang aniyata ini muncul, maka dia menjadi 33 maksimalnya. Sama yang nyana wipayuta sasangkarika juga gitu. Kemudian di sini ada UPK sagata nyana sampayuta asangkarika cita, tapi UPK maka dia gak ada piti. Karena gak ada piti maka kita hitung
Di sini minimalnya dia ada 19 sobana ditambah 1 panya 20. 20 ditambah di sini 7 dan 5 jadi 12. 12 tambah 20 adalah 32. Ya, 32 ini adalah minimalnya, sedangkan maksimalnya ketika salah satu dari 5 ini muncul, maka dia menjadi maksimal. Oleh karena itu maksimalnya adalah 33 ya. Terakhir di UPK Sahagata udah UPK Nyanawi Payuta lagi. Maka di sini panya gak ada, PT juga gak ada. Dengan demikian dia cuman ada minimalnya ada berapa ini? 19 sobana ditambah 12 yang A-nya sama Na. Totalnya 31 minimal. Maksimalnya adalah 32 ketika salah satu di antara ini muncul. Gitu ya. Dengan demikian sama juga di sini yang kiri ya, dia nggak ada apamanya. Maka tapi secara angkanya sama seperti yang di maksimal minimalnya sama seperti yang tadi, karena walaupun apamanya gak ada, Karuna Mudita ini juga cuma bisa muncul salah satu. Cuman di sini jumlah kombinasinya udah beda. Kalau di sini kita lihat yang kusala ini, yang somanasanya sampai tak sangkarika yang kusala, dia ini bisa ada berapa kemungkinan berarti? Ada 6 kombinasinya gitu. Kombinasinya yang mana? Ketika 5 aniata ini sama sekali nggak ada, maka dia cuman ada berapa cita? Berapa ini? 20 ditambah 13, 38. Sorry. 20 ditambah 33 cita minimal 33 cita. Tapi dia punya kombinasi lain adalah ketika nyana kita bilang lah ya, kusala pertama disertai dengan disertai dengan samawaca misalnya, maka dia menjadi 34 cetasika. 34 cetasika ini kombinasi pertama ya. Kombinasi kedua ya. Yang pertama tadi yang enggak ada sama sekali. Kombinasi yang kedua adalah disertai samawaca. Kombinasi ketiga adalah disertai dengan sama kamanta tapi tidak ada kamawaca sama waca. Kombinasi keempat adalah disertainya sama ajiwa tapi tidak ada yang sebelumnya juga. Kombinasi kelima dia ada ini si karuna. Kombinasi keenam dia ada mudita. Nah, tapi di antara 6 kombinasi ini maksimalnya cuma 34. 34 dari mana? 21 dari sobana. Tadi ya 19 ditambah panya 20 ditambah salah satu ini. Maka jadi 21 ditambah dengan 13 yang hanya sama Na. Totalnya adalah 34. Jadi di antara berapa ini? Ada 6 kombinasi, tapi maksimal adalah 34, minimal adalah 33 gitu. Paham ya? Ini adalah cara ngitung kombinasinya. Oke? Sedangkan kalau yang kiri ya, dia kombinasinya nggak sebanyak yang kusala. Karena apa? Karena dia nggak ada A-nya sama Na. Maka berapa banyak ini kombinasinya? Kombinasinya ada 3 doang. Yaitu sama sekali tidak ada karuna mudita. Ini satu kombinasi. Yaitu jumlah citanya ada berapa? Cuman ada 33 ya. Ya 20 tambah 13, 33. Kemudian disertai karuna 34. Disertai mudita 34. Jadi kombinasinya cuma ada 3. Maksimalnya adalah 34, minimalnya adalah 33 gitu. Itu ya cara ngitung kombinasi dan sebagainya. Jadi kita cuma perlu kuasai dari segi aniata sebenarnya. Gitu. Tapi yang paling sedikit kombinasinya itu ada di Wipaka. Kalau secara Kama Sobana ini, kenapa sedikit? Karena dia sama sekali nggak ada kombinasi lain selain ya dia doang gitu. Dia nggak bisa muncul karuna maupun mudita maupun yang penahanan diri, jadi dia nggak ada kombinasi. Ya udah, Wipaka yang pertama ya udah jelas cuman ada 33 cita gitu. Wipaka yang nomor 3 cuman ada 32 cita. Wipaka yang nomor 5 cuman ada berapa? 31 ya berarti ya. Ini 20 ditambah 12 32 juga ya. Jadi ini tadi 32 karena Wipaka yang nomor 3 32 karena dia nggak ada panya tapi ada piti. Sedangkan yang di Wipaka nomor 5
dia nggak ada PT tapi ada PANnya, maka totalnya tetap 32. Dan yang di terakhir yang di Wipaka nomor 6 nomor 7 cuman dia nggak ada PT, nggak ada PANnya, cuman ada 19 ditambah 12 maka 31 ya. Dan nggak ada kombinasi lain, kombinasinya cuma satu gitu. Oke, paham lah ya. Nanti untuk selanjutnya juga dibahas. Sorry ini agak panjang tapi mudah-mudahan dapat insight-nya gitu ya. Ketika ditanya kombinasinya berapa banyak, tapi walaupun sebenarnya di soal kan kayak yang kemarin-kemarin dibahas, dia soalnya adalah pembahasan contoh kasus. Nanti kita coba deh ya contoh kasus sedikit kalau sempat. Oke, lanjut ke yang aku salah. Kita lihat berdasarkan akar dan anyata. Akar dan anyata itu gimana? Kita masuk lagi ke sini. Ini aku salah, 12 di atas. Tuh. 12 di atas ini dia tadi udah ditunjukin juga sih. Jadi ini ya. Dia ada yang anyatanya cuma ada di mana? Mana. Kemudian ini 3 dan ada tinamida ya. Oke. Jadi di sini nggak ada anyata. Di yang pertama Somanasa saga tadi 3 sampai yuta sangkarika cita, dia gak ada mana, gak ada yang lain-lain ya, otomatis dia gak ada kombinasi, cuma satu doang. Berapa cita ini? 13 ditambah 4 17 ditambah 2 19 cita udah pas 19 cetasika udah pasti. Di 3 yang di sasangkarika dia ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan, yaitu disertai tinamida dan tidak disertai tinamida. Ketika tidak disertai tinamida maka jumlahnya adalah 19. Ya kan? 13 di atas ditambah 6 berapa itu? 19 ya. Tapi ketika disertai tinamida maka jumlah cetasikanya adalah berapa? Benar 21 ya. Karena ada tina dan mida munculnya bareng. Jadi dia kombinasinya cuma ada 2 ini. 2 kemungkinan. Kemudian di yang ketiga loba yang ketiga dia kombinasinya ada berapa? 2 juga, yaitu disertai mana dan tidak disertai mana. Ketika disertai mana maka tambah 1. Kalau gak ada maka 19. Kalau ada mana maka 20 cetasika. Kemudian yang keempat kombinasinya ada berapa? 3. Kenapa? Karena kombinasinya ada 4, sorry. Kenapa 4? Nah, ini kita lihat ya. Pertama, tidak disertai mana maupun ini lihat nih mana, ini adalah tinamida ya. Mana dan tinamida. Kombinasinya ada 4. Yang pertama ketika tidak ada sama sekali. Jumlah cetasikanya ada berapa? 19 ya. 13 tambah jumlah cetasikanya berarti cuma ada 18. 13 ditambah 5 nih, 13 di atas ditambah 4 ditambah 1. Jadi 18. Ini kombinasi pertama. Kombinasi kedua adalah disertai dengan mana. Ketika disertai mana, ini mana tadi kan, disertai mana, maka dia jumlahnya jadi berapa? 19 ya. Kemudian kombinasi ketiga adalah tidak disertai mana tapi disertai tinamida. Jadi jumlah cetasikanya ada berapa? 20 ya berarti. Ya 20 dong ya. 20 ya. 13 di atas ditambah 4 berarti 17 ditambah 1 18 ditambah 2 20. Ini kombinasi ketiga. Kombinasi keempat adalah disertai mana dan juga tinamida. Maka total cetasikanya ada berapa? 21 gitu. Oke. Ini loba yang keempat. Dan loba yang kelima diulang lagi caranya sama kayak yang tadi di 1 2 3 4, cuman kali ini kurangi 1 cetasika PT karena dia nggak ada PT ya teman-teman. Gitu. Nanti kombinasinya sama. Yang pertama itu dia kombinasinya cuma 1, kemudian UPK yang kedua kombinasinya ada 2, yang UPK yang ketiga kombinasinya ada 2 juga, UPK yang keempat kombinasinya ada 4 ya, sama tadi ya. Gak ada mana, gak ada tinamida. Ada mana, gak ada tinamida. Ada tinamida, gak ada mana. Ada mana dan tinamida juga sama-sama. Oke.
Kita lanjut ke yang dosa. Dosa ini ada berapa kombinasi? Teman-teman, jawabannya ada 4. Dosa yang pertama ada 4 kombinasi ya. Gimana itu ceritanya? Ketika ini kan ada 4 ya. Ini dosa. Kemudian ada Isa Macarya Kukuca. Gini aja deh. Isa Macarya Kukuca ya. Isa Macarya Kukuca ini adalah cetasika yang aniata. Dia ada berapa kombinasi? 4 kombinasi ya. Kombinasi pertama ketika Isa Macarya Kukuca sama sekali gak ada. Ini kombinasi pertama. Jadi total cetasikanya ada berapa? Di atas gak ada piti, jadi cuma 12. 12 ditambah 4 ada 16. 16 ditambah 1 17. 17 cetasika. Kombinasi pertama 17 cetasika. Kombinasi kedua disertai dengan Isa, maka ada berapa cetasika? 18 cetasika. Kombinasi ketiga disertai Macarya tapi gak ada Isa, maka 18 juga ya. Kombinasi yang keempat disertai Kukuca tapi nggak ada Isa dan Macarya. Nah, jadi cetasikanya juga ada 18. Inilah semua dari dosa yang pertama. Tapi ya ini yang dosa pertama ya, 4 kombinasi ya, paham ya. Jadi minimal berapa tadi? Dari yang dosa pertama minimal ada 17, maksimal ada 18 dong ya. Sip. Nah, dari dosa mula yang kedua, tapi ini kombinasinya ada banyak. Berapa berarti? 4 kali 2 ya. 4 kali 2 jadi ada 8 kombinasi. Oh, banyak, seru nih. Mau dibahas satu-satu nggak? Boleh. Kita bahas satu persatu. Jadi jari saya nggak cukup ya. Oke. Anggap ya, ini tinamida barang ya. Di sini tinamida. Ini Isa Macarya Kukuca, ini tinamida. Oke ya. Pertama, kombinasi pertama sama semuanya tidak ada. Maka jumlah cetasikanya ada berapa? 17. Ya kan? 12 ditambah 4 16 tambah 1 17. Kombinasi yang kedua dia ada Isa Macarya Kukuca. Ini udah 1 2 3 4 deh sama kayak yang tadi 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 4 ya. 4 kombinasi. Nah, kombinasi yang kelima ini adalah ketika tidak ada sama sekali yang lain tapi ada tinamida. Nah, ini ngulang sebenarnya. Tinamida. Yang keenam adalah tinamida dan Isa. Yang ketujuh tinamida dan dan Macarya. Yang kedelapan tinamida dan Kukuca. Jadi itu adalah 8 kombinasi dari dosa mula yang kedua. Gitu. Panjang ya. Yang terakhir ada Wicikica, ini nggak ada kombinasi, dia cuman udah pasti gini doang strukturnya, udah fix lah ya. Ya fix. Dia ada Wicikica. Jadi total cetasikanya ada berapa? Di atas ini ada 7 ditambah 3 10 tambah 4 14 tambah 1 15. 15 cetasika. Tapi ada yang lebih dikit lagi yaitu Udaca Sampayutta. Sama 15 juga karena di sini Udaca ini disertai Adimuka ya. Sedangkan Wicikica tidak disertai Adimuka. Maka sama-sama cetasikanya 15 tapi satu ada Wicikica, satu gak ada Wicikica. Di sini ya sama-sama gak ada kombinasi lain selain dirinya sendiri. Oke. Memang aku salah, ini panjang sih kombinasinya. Kita sampai ke hampir penghujung cerita kita, yaitu di Ahetuka. Ahetuka ini kita kelompokin berdasarkan masing-masing. Kita bahas cepat dulu lah ya di sini. Dwi Pancawinyana paling sederhana, dia cuma ada 7 cetasika, udah fix. Apa aja 7? Sabacita Sadarana. Manodatu dan UPK Santirana, yang UPK ini masing-masing dia cuma bisa 10 cetasika. Somanasa Santirana dia bonusnya di piti 10 tambah 1 piti jadi 11. Sedangkan Manodwara dia nggak ada piti tapi ada wirya jadi tetap 11. Yang di terakhir hasil itu pada dia ada wirya dan ada piti juga jadinya 12. Nah, kita lihat aja langsung di sini. Sip. Pertama ini ya 10 yang pertama ini
Pancadwara Wajana Dwi Pancawinyana. Dwi Pancawinyana ini dia cuma ada 7. Yang pertama simple sekali dan gak ada kombinasi lain-lain. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua sama aja. Bedanya cuma di wedananya untuk yang kayak winyana. Oke, gak ada beda di cetasika yang lain. Sip, gampang. Selanjutnya ada di apa ini? Manodatu. Manodatu ingat ya, nih Pancadwara Wajana. Ini ada berapa cetasika? 7 ditambah 3, 10 ya. Karena dia ada Witaka, Wicara, dan Adimuka. Sama seperti itu UPK Santirana. Ini yang UPK Santirana Akusala. Juga sama kombinasinya. Strukturnya. Yang Kusala UPK Sahagata juga sama ya. Sip. Sampaticana juga gitu ya. UPK-nya maupun yang Akusala Wipaka maupun Kusala Wipaka. Strukturnya sama. Jadi kita kelompokin jadi Manodatu plus UPK Santirana karena strukturnya sama. Bedanya nanti di Somanasa Santirana dia ada bonus di ini 1 piti. Jadi dia total cetasikanya ada 11. Di luar dari itu ada Manodwara Wajana. Dia gak ada piti karena UPK. Tapi dia ada Wirya. Dia ada Wirya. Maka tapi totalnya tetap 11. Terakhir ada Hasitupada. Hasitupada itu dia ada Wirya dan ada Piti. Tapi tetap tidak ada Canda karena Canda nggak pernah ada di semua Ahituka. Oleh karena itu dia maksimal di sini. Jadi dia ada 12 cetasika. Jadi yang minimal tadi berapa? 7 cetasika. Maksimal 12 cetasika dari grup si Ahituka. Dengan demikian maka kita selesai semua kombinasi. Gampang kan ya? Cuman 1,5 jam. Sebelum menutup kita aspirasi dulu. Ya. Oke. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Sadu, sadu,